Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan saya doakan untuk Anda, untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, memberikan kita kesehatan dan energi, power, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas yang biasa kita lakukan. Semoga bagi saudara-saudara kita yang saat ini terbaring sakit, saya juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan yang sempurna untuk Anda. Sahabat VGH, senang rasanya hari ini saya Nenden Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung berjumpa kembali menyapa Anda di sana. Semoga apa yang akan saya sampaikan hari ini memberikan manfaat yang besar bagi diri dan lingkungan sekitaran kita. Sahabat VGH, apa yang Anda pikirkan tentang getaran? Karena topik kita kali ini adalah getarkan frekuensi Anda yang lebih tinggi lagi untuk dapat mengendalikan virus COVID-19. Menarik sekali. Bagaimana caranya Anda, saya, dan kita semua dapat memberikan vibrasi atau getaran frekuensi yang lebih tinggi lagi untuk dapat mengendalikan virus COVID-19 yang saat ini sudah sangat darurat. Mungkin sahabat VGH ada yang lebih paham. Bagi mereka yang cenderung spiritualis akan lebih mudah memahami bahwa virus COVID-19 memiliki getaran frekuensi 5,5 Hz dan virus tersebut bisa mati di atas 25,5 Hz. Ini sumber yang saya dapatkan dari risetnya Dr. David R. Hawkins dari bukunya yang berjudul Power versus Force. Berdasarkan risetnya, itu mengukur skala level energi manusia. Energi yang dimaksudkan adalah emosi dan perasaan-perasaan yang muncul dari perilaku seseorang. Nah, kemudian untuk manusia dengan getaran yang lebih tinggi, ternyata infeksi adalah iritasi yang sangat ringan yang akan segera hilang. Wah, luar biasa bukan? Ternyata di dalam tubuh manusia itu sendiri, jika memiliki getaran lebih tinggi, maka infeksi merupakan iritasi yang ringan yang akan segera hilang dengan imunitas yang baik. Maka inilah topik yang paling menarik yang perlu kita diskusikan bersama. Lalu, jika sudah seperti itu, kenapa banyak orang atau ada beberapa bagian orang yang memiliki getaran frekuensi rendah? Nah, dalam Power versus Force, Hawkins sudah membagi dari dua kategori level force yang ada di bawah atau rendah dan level power. Untuk mengetahuinya, Anda juga boleh cari literatur yang lain selain itu, karena saya hanya berdasarkan riset dari Dr. Hawkins. Nah, ketika ada orang yang memiliki getaran frekuensi rendah, boleh jadi hal itu disebabkan karena dirinya dipenuhi rasa ketakutan, ada fobia, ada kecurigaan atau prasangka buruk
di situ. Kemudian ada kecemasan, ada stres, ada ketegangan, kecemburuan contohnya, atau kemarahan, dan rasa benci yang mendalam, keserakahan, kesombongan, kemelekatan kepada hal-hal yang sepertinya sih remeh-temeh bahkan, dan rasa sakit hati yang dalam atau kepahitan hidup yang dia rasakan. Nah, sahabat VGH, energi atau frekuensi getaran tersebut sangat rendah sekali. Jadi Anda bayangkan, jika orang tersebut terpapar COVID-19, apa yang akan terjadi? Imunitasnya boleh jadi semakin menurun dan banyak hal lagi. Tentu tidak diharapkan untuk kita semua, sahabat VGH yang sedang menonton tayangan ini. Jadi, semua itu yang disebutkan di frekuensi rendah atau force. Frekuensi di mana untuk meningkatkan imunitas saja itu masih membutuhkan supply power energi dari yang lainnya. Nah, jadi kita wajib nih memahami bahwa untuk meningkatkan imunitas diri kita sendiri, getarkan di dalam diri hal yang positif. Jadi getaran di dalam diri harus lebih tinggi untuk hal-hal yang positif, sehingga frekuensi yang lebih rendah tidak sampai melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang perlu Anda ketahui, frekuensi bumi saat ini adalah 27,4 Hz. Tetapi ada tempat yang getaran frekuensinya sangat rendah, seperti halnya rumah sakit, pusat bantuan, penjara, bawah tanah, dan lain sebagainya. Dan disinilah getaran frekuensinya turun menjadi 20 Hz atau kurang dari 20 Hz. Bagi manusia dengan getaran frekuensi yang sangat rendah tersebut, virus menjadi sangat berbahaya. Contohnya ketika manusia itu merasakan rasa nyeri, itu ada di 75 Hz. Kemudian iritasi sama masih dengan 75 Hz. Rasa takut 100 Hz. Kemudian kebisingan itu 160 Hz. Kemelekatan terhadap sesuatu itu 125 Hz. Kemarahan ataupun kebencian itu 150 Hz. Sementara dengan kebanggaan 175 Hz dan superioritas masih di level 175 Hz frekuensinya. Dan getaran dengan frekuensi yang lebih tinggi merupakan hasil dari perilaku, sebagai contohnya adalah perilaku kedermawanan yang frekuensinya sudah mencapai 400 Hz. Jadi kalau Anda mau berbagi, ini ada di frekuensi 400 Hz. Rasa syukur itu bahkan mencapai 600 Hz. Compassion 500 Hz. Kemudian frekuensi cinta kasih dan welas asih untuk semua makhluk hidup adalah 500 Hz. Cinta tanpa syarat dan universal 500 Hz. Dan tertawa bahagia adalah 540 Hz. Luar biasa bukan? Ternyata di dalam diri pun mampu dikondisikan untuk level power frekuensinya. Nah, begitu getaran frekuensi Anda lebih tinggi, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam,
maka kita dapat mengendalikan virus COVID-19. Bahkan ini bukan lagi Anda yang dikendalikan. Jadilah Anda yang mampu mengendalikan virus COVID-19 jika Anda berada pada getaran frekuensi yang lebih tinggi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sekarang pertanyaan dari saya adalah, Anda yang dapat mengendalikan atau Anda yang dikendalikan oleh COVID-19? Pertanyaannya, mengendalikan atau dikendalikan? Jika vibrasi atau getaran frekuensi Anda lebih tinggi, maka tentu saja Andalah yang dapat mengendalikan COVID-19 tersebut. Lalu, apa yang dapat membantu vibrasi frekuensi kita dapat lebih tinggi dari sebelumnya? Mari kita sama-sama catat, karena berikut ini adalah aktivitas yang sangat sederhana, yang mudah sekali dilakukan, yang juga biasa saya lakukan, yang dapat membantu Anda meningkatkan frekuensi atau getaran di dalam diri Anda. Nah, Anda bisa lakukan ini bersama keluarga dan sahabat terkasih. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan menerima diri dan keadaan saat ini. Itu yang utama, karena diri Anda penting. Jika Anda tidak sehat, bagaimana keluarga yang lain? Bagaimana karir Anda? Apapun yang Anda miliki, jika kurang sehat, itu menjadi tidak bermakna. Nah, sekarang ketika Anda mampu melakukan hal yang pertama, yaitu penerimaan diri, menerima diri dan kondisi saat ini, yang katakanlah saat ini sedang tidak baik-baik saja, pun Anda dapat meningkat frekuensi atau getaran dari dalam diri Anda. Nah, yang kedua, mencintai tanpa syarat untuk semua makhluk hidup. Jadi ketika Anda katakan unconditional love, kita tidak lagi berbicara syarat mencintai, karena unconditional love adalah mencintai tanpa syarat untuk semua makhluk hidup, bahkan pun terhadap binatang, tumbuhan, atau apapun yang ada di sekitaran Anda. Nah, itu bisa Anda lakukan dalam keseharian Anda, mulai dari menyirami tanaman, kemudian merawat tanaman, mulai dari memberi makan hewan misalnya, atau berbagi cinta kasih kepada keluarga Anda sendiri dan para sahabat tentunya. Saling menyemangati di sini pun dibutuhkan untuk unconditional love. Yang ketiga, tersenyum dan tertawa. Anda lihat, Anda perhatikan, kalau melihat saya, kadang-kadang sih banyak orang yang bilang lucu, ya, tertawa. Tapi sebenarnya saya sendiri sedang mengupayakan untuk selalu tersenyum. Itu yang saya lakukan. Karena ternyata senyum bisa membuat diri kita menjadi lebih semangat dan lebih bahagia. Yang keempat, konsisten berbuat baik. Jika Anda sudah melakukan kebaikan, konsisten terus terhadap kebaikan itu. Karena ternyata itulah yang dapat meningkatkan getaran frekuensi energi Anda di dalam diri. Nah, kemudian yang kelima, bersyukur dalam segala kondisi. Tentu saja mudah sekali mengucapkan kata syukur. Namun syukur yang dimaksudkan adalah betul-betul deep dalam, yang mana syukur itu bentuk dari aplikasi berterima kasihnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi apapun. Karena pasti jika Anda dapat menemukan hikmah atau makna dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka Anda dapat lebih bersyukur dibandingkan sebelumnya.
Keenam, berbagi atau bersedekah. Dan ternyata berbagi atau bersedekah ini sudah masuk ke kisaran 400 Hz ke atas. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh Anda. Jadi ketika kita berbagi, bersedekah, itu bukan hanya untuk orang yang kita bantu, melainkan kembali kepada diri kita. Karena itu dapat meningkatkan frekuensi, energi, power di dalam diri kita. Ketujuh, Anda sering-sering mengucapkan terima kasih. Berterima kasihlah kepada siapapun di dalam kehidupan Anda, di dalam keseharian Anda yang Anda temui. Jadi kalau di sini dikatakan terima kasih, ada dua kata nih yang mujarab, maaf dan terima kasih. Dan ketika itu Anda lakukan berulang-ulang tanpa harus pelit gitu, misalnya ketika ada yang membantu sedikit atau ketika ada yang menyenangkan sedikit, ataupun ketika Anda terbantu dengan sesuatu, misalnya bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada misalnya buku gitu. Ketika kita, saya biasa melakukan ini, ketika kita merasa terbantu dengan isi buku ini, saya ucapkan kepada buku terima kasih ya. Atau kepada laptop saya yang sudah menemani saya bekerja, saya katakan terima kasih ya laptop. Bahkan kepada kendaraan, saya ucapkan terima kasih ya. Dan ketika saya misalnya transit ke suatu tempat, saya menginap misalnya di hotel dimanapun kamarnya, setelah check out pasti saya katakan kepada kamar itu terima kasih ya. Nah, itu yang biasa saya lakukan, walaupun itu tidak berinteraksi secara langsung dengan manusia. Jadi boleh dengan benda-benda, boleh dengan binatang, boleh dengan tanaman yang sudah memberikan kita oksigen, dan apalagi ketika kita mengucapkan terima kasih kepada sesama kita, yaitu manusia atau orang lain. Kedelapan, bermain. Nah, ini pun bermain dapat meningkatkan frekuensi atau getaran positif di dalam diri kita. Bermain dapat dilakukan oleh Anda sendiri saat Anda me time misalnya, atau Anda lakukan bersama sahabat terdekat tentunya. Tapi ingat ya, tetap jaga prokesnya. Nah, bersama keluarga Anda akan dapatkan lebih tinggi lagi frekuensi ketika Anda dapat melakukan kegiatan bermain bersama tersebut. Atau bahkan bagi Anda yang memiliki anak, Anda bisa lakukan itu sendiri di rumah walaupun dengan keterbatasan yang ada. Jadi Anda bisa lakukan kapanpun dimanapun. Me time itu Anda sendiri yang paham apa yang paling Anda sukai pada saat Anda bermain. Dan selanjutnya yang ke-9 ini, Anda dapat